Pak Ronald, tanya dong. Apa tuh? Bener nggak sih kalau makin kesini nyari kerja tuh makin susah? Bener juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita dapat kerjaan yang pas, mungkin gajinya pas, tapi suasana kerjanya nggak enak. Kerjanya banyak banget. Atau kadang-kadang pekerjaannya sedikit, tapi bayarannya nggak pas, nggak enak gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya memang kamu memang masih muda, maka sebaiknya gitu ya, jangan langsung cari mana yang gajinya paling tinggi terlebih dahulu. Saran saya adalah seperti ini. Cari mana yang satu, bisa kasih pengalaman paling banyak, bisa kasih kesempatan belajar buat kamu tuh paling banyak, kesempatan bertumbuh kamu tuh paling banyak. Yang kedua adalah cari mana bos yang benar-benar mau support kamu. Kan pada saat kita interview kita bisa tahu bos ini apakah cuma nyuruh-nyuruh kita saja atau mau menantang kita untuk bisa lebih baik. Karena punya satu buah cerita. Satu orang wanita masuk ke Nas Daily. Dia itu dulu adalah anak kampung, dan ketika dia sedang sekolah dibilang sama gurunya, kamu tuh nanti cocoknya jadi ibu rumah tangga aja, kamu tuh kayaknya nggak bakal cocok jadi apa-apa. Ini sebenarnya sudah hinaan banget gitu ya, masuk kerja nggak bakal diterima gitu kurang lebih ya. Nah, tapi si anak ini dia nggak menyerah. Ketika dia kuliah, dia pun bukan kuliah di tempat yang bagus, dia kuliah di tempat yang biasa aja. Tapi dia pengen bagaimana mendapatkan pengalaman kerja yang bagus. Maka apa sih yang dia lakukan? Dia mengirimkan 500 surat lamaran untuk tanya, boleh nggak saya latihan kerja di tempat kamu, internship ya. Jadi bukan 1-2 loh lamarannya, bukan 3-4, 500. Dia kirimin 500. Dari 500 tersebut, 400 sekian itu tuh nolak semua. Mungkin cuma sekitar 10 atau kurang yang bilang bahwa, oh, oke, tapi kita coba interview dulu ya. Tapi dari antara 10 itu ternyata cuma 1 yang cocok. Dan 1 ini yang bilang, oke, kami senang kamu mau kerja di tempat kami, yaitu di Fermilab. Maka dia pergi kerja di Fermilab. Dan lama kemudian dia belajar sangat banyak, dan kemudian dia belajar sangat banyak. Dia bisa sampai S2, lalu dia belajar juga di NASA. Dan lama kemudian dia bisa membuat satu buah yang namanya kapal laut gitu ya, bot, tapi bisa terbang. Jadi bot itu nggak kena air, nggak ngung, tapi bisa terbang. Dan itu luar biasa, sehingga botnya jadi stabil sekali. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari di sini adalah kalau misalnya kita memang masih muda, cari pengalaman terlebih dahulu, jangan cari gajinya. Nanti gaji itu akan meningkat dengan semakin banyaknya pengalaman kita, semakin banyak ilmu kita akan dikejar-kejar sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, cari bos yang memang mau mendukung kita. Yang ketiga, kalau memang cari kerja, jangan cuma 1-2, banyak sekaligus. Kalau perlu ratusan sekaligus. Ini yang nanti akan membantu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Masuk akal kan?